Terima kasih Tuhan. Hati kami, Kau berikan kami waktu siang. Sudah kami mampu siang itu di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami Tuhan mendengarkan sabda dan kebenaran firman itu. Mari Tuhan, kami siapkan tanah hati kami Tuhan. Siap untuk taburi oleh firman Tuhan. Yang berbuah-buah dalam kehidupan kami. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, pikiran kami diperbaharui, manusia roh kami diperkuat, dan kami memberikan makanan kepada manusia roh kami. Terima kasih Bapa. Puji-pujilah namamu anak domba Allah yang hidup. Dari kekal, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya pada nama Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Baik, sebentar saya bagikan PowerPoint-nya. Baik, PowerPoint saya sudah muncul di layar Bapak Ibu semua. Sudah ya? Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar belajar, tetapi menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tito Santi sudah masuk. Sudah lama sekali Tito Santi Bella dari Sibolga tidak pernah hadir lagi. Shalom Ito, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung di ibadah Singa Yehuda sore hari ini ya. Sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 18 hari dari sekarang ya. Kita sering setiap tahun merayakan hiruk pikukan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita, bangsa kita. Yang walaupun sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari bernegara dan berbangsa, kita tidak merdeka dan belum merdeka. Bukti bahwa kita belum merdeka sepenuhnya, kita sudah alami 2,5 tahun terakhir ini. Bagaimana kita dibelenggu, dipenjara oleh suatu sistem yang membuat saudara dan saya tidak bisa bergerak sebebas seperti dulu. Amin. Nah, kalau penjara fisik aja sudah membuat kita begitu sengsara, yang notabene fisik kita ini akan kembali ke tanah, apalagi penjara rohani, penjara abadi, yang waktunya nggak cuma 2,5 tahun, nggak cuma 7 tahun seperti masa pemerintah antikris nantinya di zaman antikris, tapi penjara rohani selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Bapa di surga, oleh putranya yang tunggal Kristus Yesus, kita dimerdekakan dari semua belenggu apapun itu, sehingga kita dimerdekakan. Amin. Sore hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya, apa sih arti kemerdekaan di dalam Kristus? Banyak orang Kristen berkata, saya sudah lahir baru, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah selamat. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak merdeka. Hal yang paling mudah kita lihat dari kehidupan mereka, kenapa mereka belum merdeka dan tidak merdeka adalah manifestasi dan buah kehidupan yang mereka jalani. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan Kristus tidak akan mau lagi dibelenggu oleh semua perhambaan apapun itu. Apakah itu okultisme, percabulan, keserakahan, dan masih banyak lagi. Galatia 5 katakan itu ya.
Oke, baik. Sebelum kita ke slide saya yang pertama di Roma 6 ayat 15, ayat 23. Kita sebentar ke Galatia 5. Meskipun nggak ada di slide saya, supaya kita nanti bisa masuk ke pengajaran hari ini lebih lancar ya. Galatia 5. Saya sedih kalau melihat teman-teman di grup hidup dalam perhambaan. Ya, meskipun mungkin setiap hari mulutnya mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Aku cinta engkau, aku mengirimkan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya masih hamba. Kita buka sebentar. Di Galatia 5. Kemerdekaan Kristen. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bukan akan loh. Telah. Dari pihaknya Tuhan, dia sudah melakukannya sekali dan selama-lamanya. Kapan? Di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan tabir bait suci terbelah dua, seluruh hukum perhambaan melalui hukum Taurat dihancurkan. Sebab hanya dia yang sanggup melakukan hukum Taurat. Makanya saudara sebagai orang tebusan Tuhan, jangan mau lagi diperhamba oleh hukum dan legalisme. Saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, bagi kita yang sudah dimerdekakan Kristus, apa kata firman Tuhan selanjutnya? Karena itu, berdirilah teguh. Orang kalau berdiri teguh, kira-kira firm nggak? Saya mau tanya sama kita semua. Orang kalau berdiri teguh, melentat-melentot nggak badannya? Apa teguh? Firm. Seperti tentara, kalau mereka berdiri tegak memberi hormat, gagah kelihatannya. Demikian juga kita orang percaya yang sudah memerdekakan Kristus. Karena itu berdirilah teguh. Dan, lihat nih kata Tuhan. Dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Halo. Saya berkali-kali sampai kadang-kadang capek mulut saya ya, berbusa. Ngomong ke teman-teman gitu loh. Kamu sudah di dalam Kristus, ngapain lagi balik ke hukum perhambaan gitu loh. Bagaimana saudara bisa ditipu iblis? Dengan membawa saudara kembali kepada kuk perhambaan. Saudara mulai ngikut legalisme. Doa harus begini, harus begitu. Ya. Mengikuti pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu yang penglihatannya nggak jelas tuh. Kayak kemarin tuh ada satu penglihatan doa dari salah satu anggota kita juga sih. Tapi saya harus tegas ngomongnya. Ya, dibagikan oleh seseorang yang saat ini sedih banget ya saya ngeliatnya. Pakai nama lain meneror anggota kita yang lain. Sedih nggak kayak gitu? Saudara bukan menjadi bejana kemuliaan Tuhan kalau melakukan itu. Justru dipakai oleh musuh sebagai senjata kelaliman. Ya, kalau kita dalam Kristus, ada teman kita yang berbalik, kita harus rangkul mestinya. Bukan malah dicela. Dan puji Tuhan, melalui peristiwa apa yang dialami oleh Ibu Abigail, dia sadar loh. Dan dia telepon saya pribadi minta maaf. Karena nggak dengar apa kata Pak David dulu. Karena dari awal saya udah bilang, hati-hati yang dua ini. Saya tahu Ibu tulus dalam menyokong Pak Dharma. Tetapi dua orang ini akan menjadi duri dalam daging nantinya buat Ibu. Cuma karena dia udah termakan omongan yang dua ini, nggak mau dengerin saya lagi tuh. Sampai akhirnya apa yang saya omongin ke dia terjadi kan. Tapi puji Tuhan, walaupun dia mengalami kerugian, tapi belum terlambat. Dia kembali kepada Tuhan. Ya, selama ini dia begitu percaya kepada mulut kedua orang ini sampai apa yang kita katakan, baik melalui saya maupun Bu Lis, ditepis habis. Itu ciri orang yang udah dikuasai roh sihir tuh. Sebab nggak mungkin ada orang nggak kenal dengan baik. Saya aja
Untuk anggota keluarga saya, kakak, adik, atau anak saya, dia nggak berani saya kasih ATM saya untuk bebas digunakan uangnya. Benar apa enggak? Ya kan? Nggak kenal loh. Setelah di bandara dia pulang baru sadar dia. Habis semua uangnya. Oke? Nah, sore hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya bisa mengaktifasi yang namanya apa yang saya bagikan beberapa hari yang lalu di grup discerning and anointing. Ya, saudara kalau mau peka dalam alam rohnya Tuhan, iman saudara harus beroperasi dengan discerning dan anointing. Bukan perasaan, bukan kira-kira, bukan feeling. Saya kalau di hadirat Tuhan, kalau karunia discerning dan anointing bekerja, apa yang saya dapatkan saya itu dari Tuhan, saya tidak akan koreksi sama sekali ketika saya sampaikan ke orang. Dan itu sudah terbukti. Baik di grup Singa Yehuda maupun orang-orang yang saya layani. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan, apakah itu penglihatan, perkataan, marifat, nubuat, tanda, simbol, itu pasti. Ya dan amin. Nggak mungkin enggak. Oke? Baik, kita buka Alkitab kita, Roma 6, ayat 15 sampai 23. Haleluya. Roma 6, ayat 15 sampai 23. Saya minta dengan hormat Inang Lesmawan bacakan buat kita semua. Silakan Inang. Luar biasa Inang ya. Saya senang lihat foto Inang dengan kaos itu pas banget ya. Tadinya saya mau kirim ukuran XXL. Tapi saya lihat ukuran XL yang tergantung di kamar doa saya ini, oh ini pas lah buat Inang ini. Benar pas banget. Cakep Nang. Ayo silakan Nang. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Halo Inang. Dibuka Nang mikrofonnya Nang. Kita belum dengar nih. Nah, udah. Udah Inang. Oke. Ayat 15 sampai 16 sampai 23 Inang. Jadi kita mau belajar ada macam perhambaan di dalam hidup orang percaya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana perhambaan ini bisa dihancurkan. Ya, silakan Nak. 2 macam perhambaan. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Jadi ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Stop sebentar Nang. Stop sebentar Nang. Lihat ini. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Kalau kita menyerahkan segala sesuatu free will kita kepada seseorang, sehingga kita nurut aja apa kata orang itu, kira-kira kita diperhamba nggak sama orang itu? Diperhamba, diperbudak. Ya, lanjut Nang. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Stop sebentar. Perhatikan. Kamu, saudara dan saya, Bapak, Ibu, kita semua telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kalau orang sudah dimerdekakan dari dosa, buahnya adalah menjadi apa? Hamba kebenaran. Jadi kalau orang ngaku-ngaku dia sudah merdeka tapi masih hamba dosa, masih suka nipu orang, masih suka bercabul, masih suka main dukun, kira-kira hamba kebenaran apa hamba kelaliman tuh? Bisa nggak jadi dutanya kerajaan surga? Menjadi hamba duta-duta kebenaran? Nggak bisa, makanya nggak bisa dipakai. Mulutnya nggak bisa
nggak berkuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Hidupnya masih hamba kelaliman. Saudara baru bisa dipakai untuk memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Apa yang keluar, firman yang keluar dari mulut saudara berkuasa kalau saudara setiap hari jadi hamba kebenaran. Lanjut, Nak. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Stop sebentar, Nak. Bukti bahwa seseorang adalah hamba kebenaran, dia menyerahkan. Bukan hartanya loh ya. Yang pertama, tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, dikuduskan. Makanya di Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang diminta Tuhan dari saudara dan saya, Bapak Ibu, ya, bukan hartamu, bukan nama besarmu, bukan pengetahuanmu, tubuh saudara dan saya. Sebab tubuh inilah yang selalu diincar oleh si iblis untuk dipakai menjadi hamba kelaliman. Tubuh kita bisa dipakai iblis untuk kecemaran, percabulan, okultisme, dan lain sebagainya. Makanya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi selalu ingat itu, teman-teman ya. Saudara nggak pernah dituntut Tuhan untuk menggerakkan harta saudara kepada Dia. Setelah saudara percaya kepada Yesus, saudara dan saya dituntut untuk mempersembahkan tubuh saudara setiap hari sebagai persembahan yang hidup. Baru saudara dan saya bisa dipakai sebagai bejana yang hidup, yang penuh kuasa untuk dijadikan duta-dutanya Dia. Amin. Lanjut, Ina. Ayat 20 ya. Silakan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Yes. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saya ulangi di ayat 20 ini ya. Sebab waktu saudara dan saya hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Makanya orang yang masih jadi hamba dosa, walaupun dari Kristen, pasti buahnya, manifestasi yang terjadi dalam hidupnya, dan buah-buah hidupnya, pasti selalu hal yang gak benar. Kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita lihat aja buahnya. Apakah orang itu hidup dalam kebenaran atau enggak? Gampang. Lihat buahnya dalam hidupnya. Orang itu cinta enggak dengan kebenaran? Cinta enggak dengan keadilan? Ya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Orang yang selalu melakukan kelaliman, lihat. Kalau ditegur, ya, atau kalau ditelanjangi dosanya, malu enggak? Pasti malu. Makanya kita setiap hari berusaha minta anugerah Tuhan supaya kemerdekaan yang sudah kita terima terus menerus dalam hidup kita dan kita dipakai sebagai senjata kebenaran. Merdeka dalam Tuhan bukan sesuatu yang bisa terjadi loh atau berlangsung dengan mudah. Ketika saudara dan saya lahir baru, terima Yesus, bertobat lahir baru, terima Yesus Tuhan, nggak otomatis manusia rohnya kuat. Saya lahir baru, saya bertobat dan lahir baru tahun 97. Udah lama banget ya. Nggak instan. Begitu saya lahir baru, besoknya langsung bisa bagikan firman Tuhan. Nggak jatuh dalam dosa, enggak. Proses. Ya, ada proses. Tetapi selama dalam proses itu, hati kita melekat sama Tuhan dan kita selalu minta perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pasti Dia menolong kita.
Jadi merdeka dalam Tuhan bukan sesuatu yang bisa terjadi atau berlangsung dengan mudah, melainkan berlangsung melalui proses yang berkesinambungan. Makanya orang nggak bisa sembarangan dapat mengaku bahwa ia telah dimiliki Tuhan loh. Dan dimerdekakan. Ya. Saudara dan saya nggak bisa sembarangan ngomong, saya sudah dimerdekakan Kristus, kalau buah-buah kebenaran dalam hidup kita nggak ada. Walaupun pintar berdoa, doanya harus selalu pakai nama Yesua Hamasia lagi. Tapi kerjanya nipu orang. Gimana coba? Ya. Kata budak berasal dari kata dulos. Ya. Jadi saudara dan saya sebelum ditebus oleh darah Kristus, saudara dan saya, kita semua ini budak loh. Budak dosa. Ya. Masing-masing kita pernah melakukan satu dosa tertentu dalam hidup kita. Kalau saya dulu sebelum saya bertobat lahir baru, dosa saya udah jelas, udah saya sering ngomongin ke kalian. Percabulan, kepahitan, ini tuh hampir semua dosa sudah saya lakukan. Saya nggak membunuh dengan fisik, tapi di mata Tuhan membenci pun sudah membunuh. Ya, saya membunuh banyak orang. Saya membunuh saudara-saudara saya. Saya membunuh bapak saya. Dengan apa? Dengan kebencian, kepahitan. Dan itu sama di mata Tuhan dengan pembunuhan fisik. Itu semua kita dulu sebelum ditebus oleh darah Kristus, kita manusia-manusia berdosa. Amin. Jadi kita supaya selalu ingat bahwa kita ini barang yang ditebus, yang seharusnya kita nggak layak dijadikan anak Bapa di surga. Makanya kita bersyukur. Ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Kita buka di Galatia 5 sebentar. Di ayat 13 sampai 15 saya minta dengan hormat Ibu Elizabeth bacakan buat kita dengan keras. Galatia 5 ayat 13. Ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Amin. Ya. Kita perhatikan di ayat 13-nya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, nah, kalimat kedua ini ada karena ada sebagian orang menggunakan kemerdekaan di dalam Kristus kasih karunia itu untuk hidup di dalam dosa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa loh. Makanya kita kalau sudah dimerdekakan Tuhan, kita dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang, disuruh ngapain sama Tuhan? Melayani satu dengan yang lain. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Bukan oleh maksud-maksud jahat, oleh maksud-maksud agenda tersembunyi, agenda pribadi yang tujuannya untuk memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri. Kita dipanggil Tuhan dari kegelapan untuk kita saling melayani satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Amin. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara mengasihi saudara, cara saudara dan saya, cara kita mengasihi diri kita, seperti itulah kita mengasihi orang lain. Jelas nggak teman-teman? Cara saya mengasihi diri saya, seperti itulah saya lakukan kepada orang lain. Kenapa saya kadang-kadang galak sama orang, ya, supaya orang itu tidak jatuh dalam dosa, supaya bertobat. Kenapa? Saya sama diri saya pun begitu. Cara saya mengasihi saya. Sejak saya mulai bertobat tahun 97, saya keras sama diri saya sendiri. Ya, saya keras kenapa? Karena saya tahu
Efek dosa kalau nggak cepat bertobat, saudara dan saya cepat sekali loh. Itu kepleset lebih jauh. Dan untuk naik ke level berikutnya akan susah. Makanya kalau saya mendoakan seseorang, apakah itu di Singa Yehuda atau ada orang yang berdoa, Tuhan kasih sesuatu yang perlu untuk ditegur, itu saya langsung ngomong. Karena Tuhan mengasihi orang itu supaya cepat berbalik arah. Ya. Ada orang yang ditegur, puji Tuhan nurut. Ada nantangin. Nah, saya perhatikan nih orang-orang yang nantangin ini, endingnya akan lihat ya. Mereka dipermalukan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ada 4 poin yang kita sore hari ini belajar dari firman Tuhan. Bagaimana orang Kristen, saudara dan saya, merdeka dan mengalami kemerdekaan itu di dalam Kristus. Kita buka sebentar di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat 16 dan 17. Itu Santi boleh nggak bantu baca yang keras toh? 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Silakan itu. Sebentar. 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Ini perintah loh buat kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Ya, perhatikan, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan Tuhan, nggak boleh loh menggunakan dan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Banyak orang mereka menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Kristus karena mereka nggak mau melayani Tuhan. Makanya kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, ayat 16 ini jelas banget nih. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Makanya kita harus melayani. Saudara dan saya diberikan Tuhan talenta. Nggak mungkin nggak ada. Minimal 1. Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Sebab kalau saudara nggak menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan, lihat nanti endingnya akan seperti kalimat yang pertama tuh. Orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, tapi karena nggak mau melayani Tuhan, akhirnya menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berdosa dan jahat. Oke? 1, poin pertama. Kemerdekaan di dalam Kristus memerdekakan kita dari dosa. 1 Yohanes 8 ayat 33 sampai 34. Haleluya. Satu orang bantu saya, Yohanes 8 bukan 1 Yohanes 8 ya. Si Sherry boleh bantu saya bacakan dengan keras. Yohanes 8 ayat 33 sampai 34. Silakan si Shirley. Amin. Perhatikan nih orang-orang Yahudi ini yang suka mencari-cari celah untuk menjebak Yesus. Ya, kita sudah tahu bersama ya, kalau kita baca Injil keempat, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang-orang Yahudi, Saduki, Farisi, imam-imam ahli Taurat suka bertanya kepada Yesus, tapi sebenarnya mereka bukan untuk mencari jawabannya loh. Tapi mereka untuk mendapatkan celah
menjebak Yesus. Tapi Yesus karena hikmatnya berasal dari surga, dia bisa tangkis itu semua jebakan-jebakan. Sama seperti ini ya. Di ayat ini. Saya mulai dari ayat 30 ya. Judulnya kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang kalau tahu kebenaran, kebenaran yang dia tahu karena pewahyuan oleh Roh Kudus akan memerdekakan dia. Amin. Nih, tapi jawab orang Yahudi ini nih, walaupun udah jadi murid Yesus, mereka masih berdalih. Dia ngomongnya gini nih. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nah, apa yang diomongin Yesus dengan apa yang ditangkap oleh sekelompok orang-orang Yahudi ini nggak nyambung. Yesus ngomong apa, mereka ngomong apa. Lihat jawaban Yesus yang penuh hikmat, lihat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Luar biasa ya. Jadi kalau orang hidupnya di dalam dosa, tetap berbuat dosa, hamba dosa apa hamba Tuhan? Hamba kelaliman atau hamba kebenaran, teman-teman? Hamba kelaliman. Jawab sendiri ya. Ayat 36-nya. Ini ayat yang luar biasa. Oh, dahsyat banget ini. Ini harus dialami setiap orang percaya. Saudara dan saya harus alami ini. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang mengalami bagaimana Kristus memerdekakan dari dosa, mulutnya gak akan berhenti ngomong tentang Yesus. Ya, mulutnya gak akan pernah berhenti bersaksi. Saya sejak tahun 97 sampai sekarang, saya gak pernah lelah menceritakan siapa Yesus dalam hidup saya. Bahkan terhadap asisten pribadi yang saya yang sekarang pun, yang kebetulan dia lagi break ke Bandung, di sini suka kegerahan juga kadang-kadang, karena saya setiap saat ngomong tentang Yesus sama dia. Ya, sebab saya ingin dia juga selamat, nggak cuma saya. Kalau saudara mengalami bagaimana diselamatkan Tuhan, saudara nggak akan jadi egois, nggak memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Yang saudara lihat kalau hari ini dia mati, dia pasti binasa. Saya sering banget, nanti Bu Ulis boleh tanya deh si Dendi itu. Saya sering ngomong ke dia, kamu tahu nggak ada loh nabi yang paling hebat di dunia ini pun pernah ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yuk punya nabi, bisa nggak? Pernah ada nggak ngomong gitu? Kan nabi besar. Bangkit nggak dari kematian? Wah, kalau udah begitu dia langsung deh, udah deh nggak jadi deh Pak. Nah, itunya diskusinya katanya. Nah, kan kamu yang mulai. Jadi saudara harus begitu. Jangan pernah egois, jangan pernah takut membagikan kebenaran. Bagikan siapa Yesus. Kita sudah diselamatkan. Masa kita mau egois cuma kita doang yang selamat? Padahal dia mati, menyerahkan nyawanya di Kalvari buat seluruh umat manusia loh. Amin. Nah, saudara dan saya menjadi duta-dutanya untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Amin. Jadi nggak perlu takut. Oke, yang kedua. Roma 8 ayat 21. Kemerdekaan dari hukuman kekal. Ini yang paling mengerikan. Karena setiap orang yang tidak di dalam Kristus Yesus, sekalipun mereka banyak berbuat amal kebajikan selama hidup di dunia, upah mereka di kekekalan adalah kebinasaan. Sebab Yesaya mengatakan, orang-orang nih yang berusaha menyogok Tuhan dengan amal, perbuatan baik, harta mereka. Kitab Yesaya mengatakan apa? Hei manusia, perbuatan baikmu, amal baikmu di mataku seperti kain kotor, kata Tuhan. Jadi orang gak akan bisa menyogok Tuhan. Untuk bisa masuk surga, nyogok dengan amal, perbuatan. No way, Jose. Bapa sudah menyediakan Kristus, putra yang tunggal.
Makanya dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, barang siapa yang menerima dia tidak binasa. Yohanes 3:16. Amin. Oke, kita ke Roma 8 ayat 21. Kemerdekaan dari hukuman kekal. Saya minta Bapak Nainggolan bacakan buat kita semua, Pak. Supaya kita tahu, wah, luar biasa kita ini. Dimerdekakan dari hukuman kekal neraka selama-lamanya, ngeri banget loh. Sudah ketemu Pak ayatnya? Roma 8 ayat 21. Pak, saya pakai ILT 3, Pak. Pakai apa, Pak? ILT 3. Apa itu? Apa? ILT 3. Apa ya? Boleh, silakan. Asal isinya sama ya. Ini Alkitab baru ya? Yang terjemahan ini apa? Saya bacakan ya, Pak ya. Boleh, silakan, Pak, silakan. Roma 8 Ayat 21. Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan. Kemudian anak-anak Elohim. Oke. Itu, Pak. Ya, sama isinya sih. Ada 1-2 kata yang terhilang. Saya bacakan di versi LAI-nya ya. Ya, Pak. Tetapi dalam pengharapan. Jadi kita semua harus ada selalu dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri berbicara orang-orang yang sudah ditebus juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Jadi kalau saudara dan saya, sebelum kita dimerdekakan Tuhan, sebelum kita dimerdekakan dari dosa, kalau saudara dan saya mati tanpa Tuhan, kira-kira kemana tuh? Maut. Maut. Di alam maut, di alam kebinasaan, di neraka, itu ada yang namanya penyiksaan loh. Bersyukurlah kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Makanya hukuman kekal yang seharusnya kita tanggung, dia tanggung. Kapan dia tanggung? Waktu dia menyerahkan nyawanya di Kalvari, kemudian masuk ke alam maut, ke perut bumi 3 hari 3 malam. Masih ingat itu? Makanya dia berkata, seperti Yunus. Orang-orang Yahudi kan selalu mencari tanda dari Yesus. Karena orang-orang Yahudi ini nggak percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Makanya dia katakan seperti ini kepada orang-orang Yahudi itu. Aku nggak akan memberikan tanda apa-apa. Karena mereka menuntut tanda. Angkatan yang jahat ini menuntut tanda loh, kata Tuhan. Tapi aku tidak akan memberikan tanda apa-apa. Kecuali tanda Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam. Ingat ya, 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan. Demikian anak manusia. 3 hari 3 malam di dalam perut bumi alias Hades. Kalau saudara pelajari perkataan Yesus ini, karena itu perkataan langsung ya, 3 hari 3 malam. Makanya tidak ada Jumat Agung. Tidak ada Jumat Agung. Dia matinya kapan? Hitung 3 hari 3 malam. Kapan dia bangkit? Saya udah ajarkan ini beberapa waktu yang lalu ya. Supaya kita nggak salah ikut-ikutan tradisi gereja yang diwariskan dari paganisme Vatikan Roma. Ada Easter lah, Jumat Agung. Nggak ada. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk firman Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup yang menebus kita dari segala hukuman kekal. Makanya saudara jangan takut memberitakan Injil. Ya. Doa saya saudara diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Apapun harga yang harus saudara bayar. Tuhan pasti melindungi. Sebab nggak mungkin kalau saudara tulus melayani Tuhan, tulus memberitakan Injil. Setiap firman yang keluar dari mulut saudara pada saat saudara memberitakan Injil, pasti diurapi Tuhan. Saya waktu awal-awal pelayanan di rel kereta api kepada pemulung-pemulung itu, mereka tuh bukan orang-orang percaya loh. Bayangkan, mereka bukan orang percaya, saya memberitakan Yesus langsung loh, frontal. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak mungkin sampai sekarang mereka setia. Percaya Tuhan Yesus. Dan setiap bulan kita ada ibadah di sana. 3, kemerdekaan dalam Kristus itu seperti apa? Apa sih yang dimerdekakan dari kita sebenarnya? Roma 7 ayat 6.
Ini buat orang-orang yang masih terikat dengan hukum Taurat, yang berusaha menyeret-nyeret orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, mau lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Aduh, sedih banget. Makanya saya suka sedih kalau ngelihat orang-orang Kristen nih, udah dimerdekakan Kristus, ikut lagi pengajaran-pengajaran yang memaksa orang-orang untuk masuk dalam perbudakan hukum Taurat. Sedih ya. Itu Reslina, boleh tolong baca toh Roma 7 ayat 6. Silakan toh. Di-unmute dulu toh. Coba mikrofonnya dibuka. Yes. Ayo, silakan toh. Roma 7 ayat 6. Ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Ya, perhatikan nih. Mungkin ada teman-teman di antara teman-teman yang di Zoom ini yang masih hidup dalam spiritual yang terikat dengan legalisme dan hukum Taurat ya. Perhatikan baik-baik nih, saya bacakan lagi sekali lagi. Tetapi sekarang ya. Bapak Ibu teman-teman, sekarang bukan masa lalu loh katanya. Sekarang kita telah Dibebaskan. Telah apa akan? Dibebaskan. Iya, enggak. Ini yang kata ini telah apa akan dibebaskan? Telah dibebaskan apa akan dibebaskan? Telah dibebaskan. Artinya kita udah dibebaskan tuh dari tawanan kurungan hukum Taurat. Kapan? Tadi sudah saya jelaskan. 2000 tahun yang lebih dari 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tumbal dosa kita ke hadapan Allah Bapa, tabir bait suci terbelah dua. Bukti, hukum Taurat dibatalkan. Sebab saudara dan saya nggak akan sanggup melakukan hukum Taurat. Amin. Amin. Nggak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Bisa melakukan 9 hukum, 1 hukum gagal semuanya. Makanya kalau saudara dan saya mencoba hidup di bawah hukum Taurat setiap hari, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Lihat ending di akhir hari itu. Saudara akan melanggar hampir semua apa yang saudara bilang nggak boleh, nggak ini, nggak boleh itu. Ya, di kitab Roma yang lain juga dikatakan seperti itu. Orang yang mencoba hidup di bawah hukum akan dirangsang oleh hukum itu sendiri untuk melanggarnya. Perhatikan, ayat 6 ini luar biasa ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati kok bagi Dia. Karena Kristus yang melakukannya, yang mengurung kita. Waktu kita masih hidup diperhamba oleh hukum Taurat, kita terkurung loh. Kita nggak merdeka sama sekali, sebab kita dihantui setiap hari oleh hukum itu sendiri. Karena kita berusaha untuk melakukan hukum pertama, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi kita semua melakukannya. Amin. Amin. Sehingga kita sekarang, nih orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus dari hukum Taurat, dari hukum maut, dari hukum dosa, melayaninya bukan lagi dengan loh batu. Saya udah jelaskan di beberapa khotbah saya sebelumnya ini. Kita sekarang melayani dalam keadaan baru, Bapak Ibu, menurut roh. Makanya saudara dan saya harus sampai kepada Roma 8, hidup dipimpin roh. Orang yang dipimpin roh, manusia rohnya memimpin hidupnya setiap hari. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Makanya orang Kristen yang sudah sampai kepada hidup dipimpin roh, mereka nggak takut dengan semua pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menawan dia kembali kepada hukum Taurat. Kenapa? Dia sudah sampai di mana hukum tertulis ini ada di manusia rohnya. Bukan lagi di loh batu, bukan lagi Alkitab tertulis logos ini, sudah ada di manusia rohnya. Sewaktu-waktu firman itu dibutuhkan, Roh Kudus yang ada di manusia rohnya menghidupkan roh firman itu. Amin. Satu ayat terakhir.
Ini buat orang-orang yang masih terikat dengan tradisi-tradisi kosong dan filsafat kosong. Ya. Banyak orang saya lihat, termasuk orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, tapi masih percaya dengan semua filsafat kosong. Termasuk pendeta-pendeta. Ya. Cuma sedikit pendeta yang tidak percaya teori bumi bulat bola. Sangat sedikit. Hampir semua pendeta percaya semua dengan pengajaran teori evolusi dan lain sebagainya. Tapi mereka percaya juga firman Tuhan. Paradoks kan? Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Haleluya. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Teman kita yang belum kebagian tadi siapa? Ibu Kristina, silakan Bu Kristina bantu kita untuk membacakannya buat teman-teman kita semua. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Haleluya. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Amin. Nah, perhatikan ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, kenapa kamu menaklukkan diri kamu pada rupa-rupa peraturan lagi seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya katakan, begitu kita pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang, begitu kita dalam Kristus, kita bukan lagi warga dunia ini loh. Kita warga kerajaan surga, duta besar kerajaan surga. Kita di bumi ini cuma sebagai perantau, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah mimpi mendirikan kerajaanmu di bumi ini. Kita cuma perantau yang melaksanakan tugas dari raja pada masing-masing kita sebagai duta besar kerajaan Allah. Amin. Lihat orang-orang yang terikat dengan tradisi dan filsafat kosong. Jangan jamaah ini. Banyak orang orang-orang Kristen kayak gitu. Nggak boleh loh jamaah itu. Itu tuh patung berhala. Oh nggak boleh ini. Itu baru disesembahkan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh cari hari baik dulu kalau mau ngawinin anak. Nggak boleh sembarangan loh. Kalau orang Batak, suku Jo Datuari katanya. Tanya ini dukun yang biasa itu hari-hari. Saya ingat banget waktu kecil tuh kalau ada hajatan di kampung, udah ditanya belum katanya itu Datuari katanya. Hari apa yang baik untuk bikin pesta ini katanya. Benar nggak? Orang-orang Batak ya. Padahal firman Tuhan katakan buat orang yang sudah dalam Kristus, semua hari itu baik. Buat orang yang tidak di dalam Kristus, semua hari jahat. Makanya mereka berusaha cari hari baik, bulan baik, jam berapa, malam bulan purnama yang keberapa, baru boleh. Aduh, orang Kristen. Kalau masih kita terikat seperti itu, saudara masih diperbudak. Ya, ayat ini jelas ya, Kolose 2 ayat 20 sampai 22 ini. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ada satu hamba Tuhan, saya nonton YouTube-nya, aduh kasihan banget nih hamba Tuhan nih. Nggak tahu kebenaran. Jadi hamba Tuhan ini mengajarkan untuk membuat seseorang itu semakin spiritual, semakin kuat, semakin hebat rohnya. Dia ajarin untuk tidak lagi makan daging. Jadi harus vegetarian. Padahal ayat firman Tuhan udah jelas. Seseorang tidak akan lebih suci ketika dia hanya makan sayur-sayuran. Ketika seseorang itu hanya memilih makanan-makanan tertentu. Kalau ada orang Kristen mengajarkan seperti itu, ya udah sama dengan pengajaran Hindu Buddha. Harus jadi vegetarian. Semua makanan yang diciptakan Tuhan, kita boleh makan dengan ucapan syukur. Amin. Kecuali darah.
Sebab itu bukan makanan. Darah itu air ya, cairan. Ya, ada salah satu anggota kita bertanya sama saya 2 minggu yang lalu karena dia dapat pengajaran yang salah dari anggota yang lain juga. Nggak apa-apa, kan kita udah di dalam Kristus. Boleh makan darah katanya. Saya tunjukkan ayatnya. Dia juga tunjukkan ayatnya, tapi ayat yang salah. Sebab darah bukan makanan. Ya. Semua makanan yang diciptakan Tuhan, kita boleh makan dengan ucapan syukur. Kecuali yang saudara tahu makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau saudara disuguhi makanan, nggak tahu bahwa itu tadinya makanan dipersembahkan kepada berhala, nggak apa-apa saudara makan dengan ucapan syukur. Tetapi kalau saudara tahu, sudah tahu makanan itu tadinya dipersembahkan kepada berhala, ya jangan. Ya, ini harus berhikmat juga. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Aduh, semuanya ini hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Perhatikan ayat 23-nya. Bila perlu saudara highlight garis bawah ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, makan harus vegetarian, ya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi seseorang sebenarnya justru bisa memuaskan hawa nafsunya dengan melakukan hal-hal itu loh. Kelihatannya rohani kan? Benar nggak, Nang? Kelihatannya rohani, nggak makan ini, dia nggak makan itu. Tapi firman Tuhan jelas loh ngomong, ini nggak ada gunanya. Sebenarnya ini tujuannya memuaskan hawa nafsunya juga. Jadi jangan pernah tertipu dengan orang yang kelihatannya rendah hati, tapi rendah hati palsu. Kelihatannya rohani. Oh, dia udah nggak makan daging-dagingan. Ada satu anggota kita juga, tapi sekarang udah nggak ada sih. Dia juga terjebak dengan hal seperti ini loh. Oh bro, saya udah nggak makan daging-dagingan. Kata Bapak, nggak boleh makan dari hewan-hewan lagi. Cuma telur yang saya makan. Jadi makan kamu setiap hari apa? Semua yang berasal dari nabati. Tahu, tempe, sayur-sayuran. Ya nggak apa-apa kalau emang itu tujuan buat kesehatan. Tapi jangan kamu buat jadi dogma. Ya. Kalau saudara membuatnya jadi dogma, saudara sesat. Sebab firman Tuhan bilang semua makanan yang diciptakan Tuhan enak. Boleh dimakan dengan ucapan syukur. Jadi saya kalau udah ada orang-orang seperti itu masuk dalam circle saya atau masuk sesekali tiba-tiba flash in, pop up. Wah, ini orang benar-benar gak baca firman nih. Sayang banget. Daging babi enak loh. Ayam enak. Rendang sapi enak kok nggak dimakan. Amin. Jadi, saudara lihat, perhatikan. Semakin kita banyak mengerti firman Tuhan, semakin kita dicerahkan. Dan semakin kita tidak akan mudah goyah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran, rupa-rupa pengajaran dari nabi-nabi palsu dan guru-guru sesat lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang dibukakan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi bibir tanah liat ini Tuhan, untuk membukakan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Materaikan setiap kebenaran firman yang hamba bagikan tadi Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus, di setiap manusia roh teman-temanku yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu, Anak Allah yang hidup, Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dan sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Supaya sakramen perjamuan yang kami lakukan sore hari ini, bukan sekadar rutinitas yang kami lakukan Tuhan, tetapi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkata, lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku dan memperingati kematian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya pada nama itu katakan amin. Mari kita siapkan sakramen perjamuan di hadapan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik, sebelum kita naikkan
roti di atas kepala kita. Kita naikkan satu pujian ya. Kita deklarasikan melalui pujian ini, ada kuasa salib Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, amin. Jadi saudara nggak perlu takut, walaupun mungkin setiap hari ada tantangan dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya, selama saudara berpegang teguh pada karya salib Kristus, selalu ada jalan keluar, amin. Amin. Ada yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup sebagai ganti dosa. Yang kukira mampu dengan yang yang abadi kembali kita sendiri. Mereka salib-Mu seluruh hidup darah-Mu sucikan salib-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Karena salib seluruh darah-Mu Haleluya. Mari sama-sama kita angkat roti perjamuan yang adalah tubuh Kristus di atas kepala kita. Saya bacakan firman-Nya terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan cawan anggur yang adalah darah Kristus. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru.